Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam materi biologi kelas 11. Kali ini kita akan belajar tentang sel dengan kompetensi dasar 3.1, menjelaskan komponen kimiawi penyusun sel, struktur, fungsi, dan proses yang berlangsung dalam sel sebagai unit terkecil dalam kehidupan. 4.1 menyajikan hasil pengamatan mikroskopik struktur sel hewan dan sel tumbuhan sebagai unit terkecil kehidupan. Adapun tujuan dari pembelajaran kali ini yaitu peserta didik dapat menjelaskan dan menyajikan hasil pengamatan tentang komponen kimiawi penyusun sel. Nah, di antara kalian ada yang masih ingat apa itu sel? Ya, materi sel ini pernah disinggung dalam materi kelas 10, yaitu tentang organisasi kehidupan. Ya. Dari sejarah penemuan sel, sini banyak sekali para penemu atau peneliti yang dahulu yang membahas tentang sel. Di antaranya ada Anthony van Leeuwenhoek, Robert Hooke, Robert Brown, Schleiden, Swan, dan ada Rudolf Virchow, yang dimana mengemukakan bahwa semua sel itu muncul dari sel yang telah tiada, yang dalam bahasa Latinnya omnis cellula cellulae. Dan ada juga isi teori sel, yaitu 1. Semua organisme hidup tersusun dari satu sel atau lebih. Kemudian sel merupakan unit struktur dan dari fungsi. Kemudian sel baru terbentuk dari sel-sel yang telah ada. Ya. Di sini bisa dilihat dari ukuran dari berbagai macam sel. Ya, sel memiliki ukuran yang sangat kecil dengan satuan mikrometer. Sebagian besar sel berukuran 1/10 hingga 1/1000 mm atau 10 hingga 100 mikrometer. Adapun komponen dari kimiawi sel itu sendiri ada air, karbohidrat, protein, lemak, mineral, dan asam nukleat. Air sebagai pelarut dan media difusi yang baik untuk proses metabolisme. Ada protein berfungsi sebagai enzim, ya, komponen pembentuk membran sel, alat transportasi, antibodi, hormon, dan sebagai sinyal sel. Kemudian ada karbohidrat sebagai sumber energi bagi sel itu sendiri. Untuk karbohidrat itu merupakan kelas molekul yang mencakup gula dan polimer gula. Turunan dari karbohidrat ada monosakarida, ada disakarida, dan ada polisakarida. Dimana yang cukup menarik di sini adalah polisakarida yang merupakan rantai panjang gula polimer dari monosakarida. Satu contoh yang akrab dengan kita adalah pati yang merupakan polisakarida simpanan dalam tumbuhan. Sedangkan pada hewan itu disebut glikogen, di mana hewan menyimpan glukosa yang berlebih dalam bentuk polisakarida. Kemudian ada selulosa yang merupakan senyawa organik paling melimpah di bumi yang membentuk fibril serupa kabel dalam dinding
kokoh yang mengelilingi sel tumbuhan. Jadi, 3 jenis polisakarida yang umum ditemukan, yaitu ada pati, ada glikogen, dan ada selulosa. Unsur yang lain yaitu ada mineral sebagai pemelihara fungsi sel, asam nukleat sebagai faktor pembawa genetik yang bisa berupa DNA atau RNA, dan ada lemak yang berfungsi sebagai komponen utama membran plasma. Lemak merupakan bagian atau tipe dari lipid. Selain lemak ada steroid. Yang seperti kita ketahui bahwa lemak itu secara tipikal terdiri atas satu molekul gliserol yang dilekati 3 molekul asam lemak melalui reaksi dehidrasi. Kita menyimpan cadangan makanan jangka panjang ini dalam wadah terspesialisasi yang disebut sel adiposa, di mana yang membengkak ketika kita menumpuk lemak di dalamnya dan menyusut ketika lemak itu kita ambil. Lemak itu sendiri ada yang dikenal lemak tak jenuh dan lemak jenuh. Lemak tak jenuh memiliki lebih sedikit daripada jumlah maksimum hidrogen pada ikatan ganda. Sedangkan lemak jenuh itu yang memiliki atau mengandung atom hidrogen dalam jumlah maksimum. Adapun contoh dari asam lemak jenuh bisa kita temukan pada produk susu dan daging. Sedangkan lemak tak jenuh bisa ditemukan pada ikan dan tumbuhan. Struktur dari sel secara garis besar terdiri dari membran sel, inti sel, dan sitoplasma. Sebelum membahas tentang struktur sel itu sendiri, secara garis besar, sel itu dikenal ada yang disebut sel prokaryotik dan sel eukaryotik, di mana sel prokaryotik ini bisa ditemukan dari jenis bakteria dan archaea bakteria. Adapun untuk sel eukaryotik bisa ditemukan pada protista, tumbuhan, fungi, dan hewan. Bisa dilihat di sini perbedaan dari prokaryotik dan eukaryotik. Kedua-duanya sama-sama dikelilingi oleh pembatas yang disebut membran plasma, dan di dalamnya ada sitosol, kromosom, dan yang lainnya. Walaupun memiliki banyak kesamaan, sel prokaryotik dan sel eukaryotik ini memiliki beberapa perbedaan yang penting. Bukti fosil menunjukkan bahwa prokaryotik merupakan kehidupan pertama di bumi. Berikut merupakan bentuk dari sel prokaryotik yang sebelah kiri, bakteri, dan eukaryotik pada tumbuhan atau hewan. Langsung kita membahas dari struktur dari sel itu sendiri, dari membran sel, di mana membran plasma dan membran-membran lain ini pada sel terutama tersusun atas fosfolipid. Struktur molekul fosfolipid cocok sekali dengan fungsinya sebagai penyusun utama membran biologis. Setiap fosfolipid
terdiri atas dua wilayah berbeda, yaitu bagian kepala dan bagian ekor. Dan di sini fungsi dari membran plasma atau sel itu sendiri sebagai pembatas mekanis, melindungi kandungan dalam sel, mengatur gerakan molekul ke dalam dan luar sel, sebagai reseptor dari luar sel. Dinding sel yang bersifat permeabel. Di sini bisa dilihat dari contoh selulosa. Seperti yang diutarakan sebelumnya, selulosa merupakan bahan dari dinding sel tumbuhan, di mana di sekeliling membran plasma sel tumbuhan terdapat dinding sel yang terbuat dari serat selulosa. Sel tumbuhan terhubung satu sama lain melalui saluran-saluran yang menembus dinding sel dan menggabungkan sitoplasma setiap sel dengan sitoplasma sel tetangganya. Selain itu, fungsi dari dinding sel sendiri sebagai memberi bentuk atau memberi bentuk sehingga kaku, kekuatan struktural, dan bentuk yang jelas pada sel, dan membantu dalam pengangkutan substansi dalam atau keluar sel. Inti sel ya ditemukan oleh Robert Brown ya. Di sel atau nukleus dipisahkan dari sitoplasma oleh membran ganda yang disebut amplop nukleus atau nuclear envelope. Pada amplop nukleus mirip setiap membran pada amplop nukleus mirip strukturnya dengan membran plasma, lapisan ganda fosfolipid beserta protein-protein terkait. Di dalam nukleus, molekul-molekul DNA panjang dan protein-protein terkait membentuk serat yang disebut kromatin. Adapun nukleolus merupakan sebuah struktural menonjol di dalam nukleus yang merupakan tempat pembuatan komponen-komponen ribosom. Sitoplasma merupakan cairan yang ada di dalam sel yang berisi organel dan zat ergastik, yang fungsinya sebagai tempat terjadinya reaksi-reaksi biokimia, yang di dalamnya terdapat organel-organel sel. Ada mitokondria, ada retikulum endoplasma, aparatus Golgi, plastida, lisosom, ribosom, dan sentrosom. Berikut gambar dari sel hewan dan sel tumbuhan, di mana yang sebelumnya diutarakan pada sel tumbuhan terdapat dinding sel, sedangkan pada sel hewan tidak terdapat dinding sel. Ya, merupakan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan secara lebih jelas. Dari ukuran, sel hewan lebih kecil, tidak memiliki dinding sel, tidak memiliki plastida, tidak ada vakuola, ataupun jika ada jumlahnya sedikit, lisosom lebih banyak, dan terdapat sentrosom dan sentriol. Demikian untuk pertemuan kali ini tentang materi sel, itu dari struktur dan komponen kimiawi dari sel itu sendiri. Sampai jumpa dalam pertemuan selanjutnya. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.